Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan pitch test, pitch tech Taraya, yaitu sebuah e-learning untuk belajar kerajinan Nusantara. Perkenalkan, kami tim Kertaraya terdiri dari founder yaitu Azam Al-Barasid dan co-foundernya saya Akila Fakhri Hasani. Latar belakang pembuatan aplikasi Kertaraya yaitu Indonesia memiliki berbagai macam kerajinan Nusantara yang tersebar luas di seluruh daerah di Indonesia dengan berbagai bentuk, jenis, dan bahannya. Kemudian dari latar belakang tersebut datanglah masalah, yaitu adanya keinginan masyarakat untuk belajar kerajinan tangan Nusantara, namun terkendala oleh jarak dan perlengkapannya atau alat dan bahannya. Kemudian dari masalah tersebut, Kertaraya hadir untuk memberikan solusi pada masyarakat yang ingin belajar kerajinan Nusantara tanpa harus pergi ke daerah tersebut dengan cara belajar melalui video online dan user bisa membeli bahan pembuatan kerajinan dengan mudah. Akan disampaikan oleh rekan saya Azam Al-Barasid. Baik, selanjutnya yaitu riset pasar. Riset pasar ini kami ambil berdasarkan target market kita, yaitu siswa SMA di Indonesia. Kami ambil sampelnya siswa SMA saja di Indonesia pada tahun pelajaran 2021-2022. Yang mana di sini terdiri dari Indonesia memiliki pelajar aktif SMA atau bukan SMK atau yang lainnya, kita ambil khusus untuk SMA. Di Indonesia terdiri dari 5.095.343. Sedangkan untuk Jawa Tengah ada 429.686. Dan kami juga mengambil sampel di daerah kami, yaitu di Kabupaten Tegal, yaitu dengan data siswa SMA aktif 2021-2022 yaitu 10.768. Asumsi keuntungan pasar kami memberikan rata-rata harga produk kami, satu video kami jual dengan harga 30.000. Jika kita mengambil keuntungan pasar dari market kita yaitu 0,5%, Indonesia terdiri dari 5.095.343. Jika 0,5% saja ada 25.476. Maka bisa kita lihat bahwa untuk satu produknya dengan harga 30.000 akan mendapatkan keuntungan pasar atau mendapatkan keuntungan sebanyak 764.280.000. Untuk daerah Jawa Tengah, untuk persentase 0,5%, yaitu 127 siswa. Untuk harga produknya 30.000, maka kita akan mendapatkan 3.810.000. Dan untuk khusus daerah Kabupaten Tegal, 0,5%-nya yaitu 53 siswa, maka kita akan mendapatkan 1.590.000. Dan ini per produknya. Selanjutnya kita mencoba untuk menambah range-nya. Jika kita berhasil menjangkau 10%, maka untuk Indonesia 10%-nya adalah 509.534 siswa. Dengan harga produk 30.000, kita mendapatkan 15.286.020.000. Untuk Jawa Tengah yaitu dengan siswa aktifnya 42.968 dari 10% dari total siswa aktif Jawa Tengah, maka kita akan mendapatkan 1.289.040.000. Untuk Jawa Tengah
10%-nya yaitu 10.076 siswa aktif, kita akan mendapatkan 32.280.000 per produknya. Selanjutnya, jika kita berhasil mencapai 100% siswa di seluruh Indonesia, maka kita akan mendapatkan 150.860.290.000 untuk satu produk video kami. Kemudian jika kita berhasil menjangkau Jawa Tengah dengan 429.686, maka kita akan mendapatkan 12.890.580.000. Dan khusus untuk daerah Kabupaten Tegal, kita akan mendapatkan 323.040.000. Selanjutnya bisnis model kami itu kami mengambil keuntungan berdasarkan dari pembelian digital aset, yaitu berupa video pembelajaran. Yang mana video pembelajaran ini kita bekerja sama dengan para pengrajin untuk membuat videonya. Kemudian media promosi kami melalui online itu ada 3. Contohnya ada Instagram, kemudian ada Facebook, dan juga ada TikTok. Kami memanfaatkan media online ini untuk mempromosikan, mengiklankan produk kami supaya menjangkau pasar online. Selanjutnya ada media partner kami, ada kolaborasi kita dengan Starpreneur Academy, sebuah startup yang memiliki visi yang sama, yaitu mencerdaskan siswa di Indonesia, yang mana kita bekerja sama dengan Starpreneur Academy untuk pengembangan bisnis kami. Dan juga ada Tegal Learning Center, yaitu sebuah platform untuk mewadahi dan untuk mengembangkan potensi siswi SMA dan SMK di Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Tegal. Selanjutnya ada prototype. Kami telah memiliki prototype untuk aplikasi kami. Akan jelaskan prototype-nya. Dan ini prototipe untuk aplikasi Kertaraya. Ketika kita membuka aplikasinya, kita akan melihat sebuah logo Kertaraya di sini. Atau kita sebut dengan splash screen-nya. Selanjutnya kita akan melihat ada boarding home juga. Kemudian ada halaman untuk masuk ke halaman home. Halaman home ini berisi ada ketika belum login, maka akan disapa dengan hello user. Di sini tersedia search bar untuk mencari produk apa saja atau kerajinan apa yang ingin diikuti. Ini kita scroll ke bawah, di sini ada kategori untuk bahan bekas dan bahan Nusantara. Untuk populernya ada mangkok cantik, misalkan ada pot boneka, misalkan. Kemudian ketika user ini belum pernah melakukan pembelian atau belum melakukan suatu proses belajar pada aplikasi ini, maka di sini akan kosong. Jika diklik, maka diarahkan untuk mendaftar atau masuk. Jika belum memiliki akun, maka harus daftar. Misalkan di CTTC dan masuk, maka kan berhasil masuk. Dan misalkan namanya Budi, kemudian mengikuti kelas. Nah, di sini ada 2 kategori, yaitu ada kategori bahan bekas. Itu barang siapa yang ingin memanfaatkan bahan bekas yang ada di sekitarnya bisa memilih dengan produk bahan bekas. Kalau yang
jika ingin membuat kerajinan khas Nusantara, maka pilih Nusantara. Sini misalkan ada filter untuk kayu dan Bali, maka akan terisi produk-produk kerajinan di khas dari Bali. Kemudian kita akan contohkan untuk bahan bekas. Nah, di sini misalkan memanfaatkan bahan bekas untuk membuat kaligrafi, ada helikopter dan lainnya. Kita coba untuk kaligrafi. Dan di sini ada detail. Pada detail ini disediakan bahan apa saja yang akan digunakan dan juga alat apa saja yang untuk digunakan membantu membuat proses tersebut. Dan di sini juga ada perkiraan harga jual. Jadi ketika user membuat produk ini, maka akan diberikan referensi harga. Harga ini bisa digunakan untuk memberikan pengetahuan atau semacam minimum kira-kira apa saja yang akan dia jual dengan harga apa, dengan harga berapa. Kemudian di sini ada pembelajaran. Pembelajaran ini ada tahap persiapan, ada proses 1, proses 2, pewarnaan dan finishing. Ketika sudah klik mulai, ya, misalkan di sini sudah melakukan persiapan sebanyak 100%, kemudian proses 1 juga sudah selesai, proses 2 sudah selesai, warna juga sudah selesai, tinggal finishing. Pada setiap bagiannya ada tes. Tes ini digunakan untuk memantapkan pengetahuan dia tentang bagaimana cara dia membuat aplikasi atau membuat kerajinan tersebut. Misalkan kita klik tes dulu. Pada tes ada pertanyaan seperti ini, kemudian dijawab. Jawaban benar. Ketika sudah semuanya, dia berhasil lanjut. Dan fitur unggulan kami adalah fitur scan AI ini. Di foto hasil karyanya, kemudian kita melihat hasil. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Fitur AI ini digunakan untuk membantu ketika dia membuat suatu produknya. Apakah produk itu sudah mirip dengan yang dicontohkan atau tidak. Nah, fungsinya untuk supaya mirip adalah ketika dalam tahap pembelajaran, dia bisa mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik. Nah, pada bagian ini ada satu bagian yang belum mirip. Maka tugas dari user memperbaiki bagian tersebut. Jika sudah diperbaiki, maka harus melakukan scan ulang misalkan. Scan ulang seperti ini, dan ketika sudah mirip seperti ini, sudah hijau, maka bisa lakukan lanjut. Oke. Nah, pada bagian ini ada hasil akhir, yaitu 97. Pada hasil akhir ini bisa digunakan sebagai referensi guru ketika memberikan tugasnya melalui aplikasi Kertaraya. Jadi ada kesulitan dari guru ketika menilai suatu produk dan bagaimana cara menilainya. Kami bantu dengan AI ini supaya guru bisa mengetahui referensi nilai dari karya tersebut. Jika sudah ada bisa di-share hasilnya. Ya. Itu juga ada kursus. Jika ini belum selesai, kita tambahkan ke favorit, kemudian profilnya. Selanjutnya kita kembali ke PowerPoint.
Ya, dan kita juga ada memiliki video profile untuk link tersebut. Kita akan tampilkan videonya. Kita Oke, baik, ini ada video profil kami. Di era sekarang ini, pembelajaran serba digital. Bagaimana dengan belajar kerajinan tangan? Apakah hanya teori saja? Tanpa ada praktek dan penilaian maksimal? Kertaraya, sebuah aplikasi e-learning yang menyediakan berbagai tutorial kerajinan tangan, disertai dengan penilaian berbasis AI untuk memaksimalkan karyamu. Belajar kerajinan dengan memanfaatkan bahan bekas dan belajar kerajinan Nusantara dengan murah dan mudah. Masuk ke aplikasi, tambahkan kursus, dan pilih kategori yang diinginkan. Tersedia fitur pencarian berdasarkan barang yang kamu punya. Pilih karya yang diinginkan, lihat detail yang tersedia, kamu bisa tahu perkiraan harga jual karya tersebut. Tersedia fitur tes untuk memahamkan teorimu. Dilengkapi juga fitur penilaian berbasis AI untuk menilai hasil karyamu. Bagikan karyamu ke media sosialmu. Fitur lainnya, kamu bisa memantau perkembangan karyamu, favorit, dan juga profil. Dengan adanya penilaian dan referensi harga akan meningkatkan kepercayaan diri untuk tetap berkarya. Kertaraya, bersama kita berkarya. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Baik, itu hasil uji kami tentang aplikasi Kertaraya. Saya Azam Albar Rashid dan rekan saya Abdullah Fakhri Hasani. Ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertaraya, bersama kita berkarya.